Kita lanjutkan ya. Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang. Dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyi tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, Apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, Adikmu telah kembali, dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. maka marahlah anak sulung itu, dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku, belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Ya. Puji Tuhan ya, kita semua dengarkan ya. Boleh ada pertanyaan? Dan Tante mau ulangi ya. Ada Tante share screen. Nanti Tante pertegas ya. Kalau anak-anak bisa mendengarkan kembali ya. Tante kasih rangkumannya. Nih. Nah, ini tadi gambaran. Bentar. Sudah kelihatan anak-anak ya share-nya ya. Ada gambar siapa tadi? Anak yang meninggalkan papanya. Ini anak bungsu tadi yang minta warisan ya. Tapi dia sudah menghambur-hamburkan uangnya ya. Sampai habis, sampai dia jatuh miskin, kelaparan, cari kerja. Nah, ketemu dengan majikan yang punya babi ya. Disuruh dia untuk menjaga babi. Loh, babi-babi yang dia jaga itu makan anak-anak ya, dengan makanan babi. Tapi dia sendiri tidak makan. Kalau tidak makan lama-lama gimana anak-anak? Rasanya gimana? Anak ini akan kelaparan. Kalau nggak makan terus-terusan gimana rasanya? Lapar atau kenyang? Lapar. Setelah dia lapar, bajunya juga compang-camping karena sudah miskin, nggak punya apa-apa anak-anak. Dia baru menyadari keadaannya, waduh, pegawainya papaku, para pembantunya, pekerjanya, waduh limpah ya, kalau hanya makanan aja limpah-limpah. Kenapa saya kok anaknya papa yang kaya kok saya kelaparan ya? Terus aku tak pulang aja ke rumah papaku, katanya si anak ini tadi. Aku gak jadi anaknya, gak apa-apa wes, aku mau jadi pegawainya. Tak cari kerja nih papaku, tak jadi pegawainya. Kalau tidak ada kerjaan, jadi pembantunya atau jadi apanya, enggak apa-apa wis, pokoknya aku bisa makan.
dia menyadari keadaannya dan bertobat. Demikian juga anak-anak ya, yang sudah meninggalkan Tuhan. Tuhan itu papa kita yang kaya. Nah, kalau kita meninggalkan Tuhan, kita akan ini compang-camping, miskin, kelaparan ya. Itu hukuman yang kita buat sendiri karena kita meninggalkan Tuhan. Nah, kalau kita ingat kembali kepada Tuhan, apa reaksinya papanya anak ini? Kira-kira, waduh, kotor, kamu mandi dulu. Enggak, anak-anak. Kita lihat ya. Gambar berikutnya. Papanya sudah dari jauh aja sudah melihat, wah senang sudah anaknya sudah kembali ya. Sampai didekati anak-anak, sampai gimana? Dipeluk anaknya yang kotor tadi, yang penuh dosa ini. Kita yang penuh dosa. Kalau kembali kepada papa kita di surga, Tuhan itu, papa kita itu akan memeluk kita. Nah, anak tadi itu bertobat, berdosa, dia mengakui dosanya. Aku sudah berdosa kepada sorga dan kepada papa. Aku nggak layak jadi anakmu, papa. Jadi aku pegawaimu sudah, gitu ya. Tapi papanya gimana? Langsung memanggil bawahannya, pegawainya. Wes, kasih baju yang bagus, sepatu, cincin. Sudah disuruh mandi, anaknya bersih. Kita adakan pesta. Potong lembu tambun, jadi cari lembu yang tambun. Kita pesta besar-besaran dengan seluruh karyawannya papanya, pegawainya papanya ya, senang sekali. Tapi apa anak-anak? Di satu sisi ada kakaknya. No, kakaknya tanya, loh ada apa ini kok tiba-tiba pesta rame-rame seneng-seneng, itu banyak pita-pita, banyak balon di rumahnya ya, meriah. Terus ini salah satu pembantu papanya bilang, oh itu loh adikmu yang lama hilang, yang minggat, sudah boroskan hartanya, tadi itu datang compang-camping, papamu seneng, lah ini di pesta no sekarang, gitu ya. Loh, marah anak-anak. Kakaknya ini marah kenapa? Karena merasa ada iri. Loh, papaku ini anaknya yang, adiknya itu yang nakal ya, yang boroskan hartanya. Ya memang dia juga dikasih, waktu itu sama dikasih ya kakaknya, adiknya dikasih, mungkin kakaknya ditabung gitu. Sedangkan adiknya pergi, minggat, meninggalkan papanya, jauh dari papanya, sampai habis, sampai miskin. Nah, kok bisa nakal gitu, kok malah di pesta no ya sama papa. Lah, ini anak-anak harus tahu. Di sini, kok seorang kakak ini tidak boleh anak-anak iri. Kenapa? Otoritas papanya, otoritas Tuhan. Tuhan mau memberkati si A, si B, kita tidak boleh iri anak-anak ya. Itu kemurahan Tuhan. Loh, akhirnya si papa ini sayang sama anaknya ini, walaupun marah tapi kan dekat. Dia kan masih di rumah papanya. Jadi masih bicara-bicara, papanya masih mendatangi anaknya, akhirnya dibilang ya, "Duh, kamu kan satu rumah sama papa. Apa yang papa miliki kan kamu miliki. Jadi selama ini kan anaknya yang dekat dengan papanya kan tidak kelaparan. Nah, kalau adiknya tadi yang keluar sampai kelaparan. Itu kalau yang jauh seperti ibaratnya mati. Adikmu itu telah mati dan bangkit kembali. Atau hilang dan didapat kembali. Jadi kita kalau yang jauh dari Allah itu diistilahkan dari Alkitab, dari firman Tuhan, itu mati. Mati itu pisah dari Allah. Jadi manusia yang tidak dekat dengan Tuhan, tidak berdoa, tidak beribadah, itu istilahnya mati. Mati itu ada ya di kejadiannya. Sejak Adam berdosa, melanggar perintah Tuhan, itu dikatakan Tuhan mati. Kamu setelah makan buah pengetahuan itu mati. Jadi mati itu istilahnya pisah dengan Allah. Tidak ada berkat anak-anak ya. Jadi di sini ada gambaran seorang kakak yang marah ini tidak boleh. Jadi itu otoritas Tuhan. Tuhan mau memberkati, Tuhan mau mengampuni. Ya kita harus bersuka. Itu apalagi yang mati bangkit kembali itu Allah Bapa dan seluruh malaikat di surga. Kalau ada satu anaknya yang bertobat, bersuka cita. Ya, akhirnya si Koko tadi, si kakak tadi juga kembali bersama-sama. Nah, demikian juga kita yang ada di dalam gereja, kita harus tetap bersuka cita dan bersyukur dan mengandalkan Tuhan. Apapun kemurahan Tuhan, kita ucapkan syukur. Kita tidak boleh iri hati ya. Kalau kita ingin, ya, kita minta kepada Tuhan karena mintalah maka engkau akan diberi. Ya, demikian ya.
Nah, demikian firman Tuhan anak-anak. Kita mau nyanyi lagu yang pertama tadi ya, kami memuji kebesaran-Mu, kemudian kita tutup dalam doa ya. Puji satu lagi ya. Puji Tuhan. Nah, sebentar nanti Miss Santi bisa bantu tutup dalam doa ya. Miss Santi. Oke, thank you. Iya. Mari semuanya lipat tangan, tutup mata. Kita mau berdoa ya. Terima kasih Tuhan, kalau pagi hari ini Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk datang beribadah online di sekolah minggu ini. Dan kami sudah memuji dan membesarkan nama Tuhan, kami sudah menyanyi, kami bersukacita, memuliakan nama Tuhan. Kami juga sudah mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, dan biarlah Tuhan kami menjadi anak-anak-Mu yang takut akan Engkau, yang senantiasa menghormati orang tua kami sebagai wakil Engkau di dunia ini. Dan biarlah kami senantiasa menguduskan hari Tuhan dengan datang beribadah bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati mama papa kami yang sudah membantu kami untuk dapat join Zoom Tuhan, untuk bergabung dalam ibadah sekolah minggu pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, pertemukan kami kembali minggu depan supaya kami dapat bersama-sama kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke, Sampai jumpa semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Next week. Sampai jumpa, sampai. Goodbye. Bye-bye. See you.